Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraditya Putri Laksita. Di sini saya mewakili grup 4 untuk menyampaikan materi ke-12, yaitu mengenai fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat ini saya mengambil kutip dari buku Sistem Hukum dan Penegakan Hukum oleh S. Saleh, yaitu fungsi hukum pada hakikatnya adalah untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Namun beberapa ahli memiliki definisi sendiri, yaitu diantaranya menurut para ahli yaitu ada menurut Sudikmu Mertokusumo yang mengatakan bahwa hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Dan fungsi hukum menurut Lambertus Johannes van Apeldoorn, dia mengatakan bahwa hukum itu berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai, hukum penghendak perdamaian. Lalu ada pula menurut Joseph Ras, ia mengatakan bahwa fungsi hukum dalam bermasyarakat adalah untuk dibagi menjadi fungsi langsung dan fungsi tidak langsung. Fungsi langsung dari hukum yaitu dibedakan berdasarkan fungsi sifat primer dan sekunder. Lalu fungsi langsung hukum bersifat primer mencakup di dalamnya adalah pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu. Lalu penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana private, penyediaan jasa dan pembagian kembali barang-barang, lalu penyelesaian perselisihan di luar jalur reguler. Sementara fungsi langsung hukum bersifat sekunder mencakup di dalamnya ada prosedur bagi penggunaan hukum, meliputi constitution making bodies, parliaments, local authorities, administrative legislation, custom judicial lawmaking, regulation made by independent public bodies, dan lain-lain. Lalu prosedur bagi pelaksanaan hukum. Adapun fungsi tidak langsung dari hukum yaitu termasuk memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, antara lain tentang kesucian hidup, memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas, lalu mempengaruhi perasaan nasionalisme dan lain-lain. Selain itu, ada juga tujuan dari hukum itu sendiri yang menurut para ahli mengatakan bahwa hukum itu memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, lalu menegakkan fungsi-fungsi. Sementara menurut pandangan Mokhtar Kusumadieja mengatakan bahwa tujuan pokok hukum itu harus menciptakan ketertiban dan mencapai keadilan. Dan tugas hukum itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, lalu memelihara kepastian hukum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.